Halo, perkenalkan saya Melia, dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Sudio Pranoto, Semarang. Tantangan krisis pangan dan ketersediaan bahan pangan secara mandiri perlu disikapi dengan bijak. Salah satu kegiatan dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan cara upaya pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan merupakan kegiatan penanaman, pengelolaan, serta distribusi produk pertanian melalui budidaya tanaman yang intensif di perkotaan dan di daerah sekitarnya, serta menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan tersebut. Pertanian perkotaan tidak hanya menghasilkan bahan pangan lokal, namun juga menghasilkan limbah organik yang dapat berupa hasil panen yang kurang baik seperti sayuran, buah-buahan, daun, serta ranting. Limbah-limbah tersebut dapat diolah kembali sebagai pupuk yang dapat mendukung peningkatan produksi pertanian perkotaan sehingga dapat menjadi produksi pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Di samping digunakan secara perorangan, produksi pupuk hasil limbah organik ini juga mampu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan masyarakat perkotaan. Pengolahan sampah organik menjadi pupuk tidak terbatas pada hasil limbah budidaya perkotaan, tetapi juga limbah rumah tangga. Pengolahannya dapat menghasilkan pupuk padat maupun dalam bentuk pupuk cair. Metode yang dapat digunakan meliputi komposting, pupuk organik cair atau sering kita sebut sebagai POC, keranjang kakakura, kemudian maggot dan juga ekoenzim. Dalam pembuatannya diperlukan bahan-bahan lain seperti EM4, molase, ataupun gula, juga tambahan air. Sehingga dalam proses pembuatannya pupuk tersebut akan menghasilkan pupuk yang lebih sempurna. Dan melalui video ini kami berharap dapat semakin membuka wawasan dan juga semangat untuk melakukan pengelolaan limbah organik hasil pertanian perkotaan maupun limbah rumah tangga. Untuk tanaman yang konvensional, ini tadi saya sempat lihat dia juga menggunakan pupuk dari limbah ya Bu ya? Itu dari limbah rumah tangga seperti dari kulit buah, dari sisa-sisa sayuran. Mari kita membuat pupuk organik cair dari limbah rumah tangga berupa sayuran dan kulit buah-buahan yang nanti akan diarahkan oleh Ibu Lasmi dan Ibu Renarini. Mari? Oke. Sekarang Bu? Sekarang. Selamat siang Mbak-mbak, Mas-mas semuanya. Siang ini kita belajar bersama membuat POC, ya, pupuk organik cair dari kulit pisang. Ya, ini untuk merangsang buah, jadi biar cepat berbunga dan berbuah. Bahan-bahannya kulit pisang, ini bisa 4, bisa 6, nanti pokoknya sepertiganya botol. Terus telur 1 butir, gula 2 sendok, ataupun bisa diganti molase atau gula Jawa juga bisa. Ini untuk makanan organiknya. Terus ditambah EM4 2 tutup botol, jadi 10-20 ml. Terus ditambah air 1 liter. Ini kulit pisang dipotong-potong kecil, dimasukkan ke dalam botol, diisi sepertiganya botol untuk kulit pisangnya. Terus ditambah gula pasir, di sini bisa dipakai 2 sendok. Terus ditambah telur 1 butir, telurnya dikocok dulu. Sudah cair, dimasukkan ke dalam botol.
Baru ditambah EM4. EM4-nya 20 ml. Kalau enggak 15 ml juga bisa. Kalau 2 ml 20 ml berarti 2 tutup botol ini. Kalau 15 ml bisa 1,5-nya. Baru ditambah air. Segini saja. Ini untuk udaranya. Untuk gasnya. Ini dikocok dulu biar larut semuanya. Ini sudah jadi seperti ini, kita tunggu 2 minggu baru bisa diaplikasikan. Tapi setiap pagi sama sore harus dibuka untuk mengeluarkan gasnya. Ya. Kalau nggak dibuka nanti meletus, ya gasnya banyak sekali. Sekarang kita akan membuat POC yang bahan-bahannya adalah limbah dari sayur rumah tangga. Jadi sayuran yang sudah tidak terpakai janganlah dibuang, tetapi bisa kita pakai menjadi pupuk. Kita tidak perlu beli lagi pupuk, tapi bisa dengan menggunakan limbah. Adapun bahannya sayuran tetap, kemudian mikroorganismenya tetap EM4, dan kita sekarang memakai yang molase. Sayurnya di sini kami siapkan sawi dengan kelor. Kelor ini nutrisinya lebih banyak dibanding sayuran yang lain. Ini kita ambil yang tua karena yang muda dimakan. Jadi yang tua dibuat pupuk. Sayuran tetap dipotong. Sayuran yang bentuknya masih besar kita potong kecil-kecil agar bisa masuk dalam botol, dan juga dia akan lebih cepat untuk berproses fermentasinya. Setelah sayurannya kita masukkan, kita akan memasukkan molasenya, masih sama 10 ml, 2 tutup botol aqua. Pengganti gula. Ini untuk makanan dari bakteri yang kita ambil dari EM4. Kita kalau untuk sayuran tidak menggunakan telur lagi. Karena apa? Untuk POC sayuran ini untuk memupuk fase vegetatif. Vegetatif itu yang diperlukan unsur nitrogennya. Jadi nitrogennya tinggi yang diambil dari sayuran hijau. Nah, kalau untuk yang merangsang buah memakai telur karena kandungan telur ada kalsiumnya. Itu sangat diperlukan untuk perangsang pembuahan. Jadi di generasi vegetatif, perkembangan vegetatif tidak diperlukan telur. Kita hanya mengandalkan nitrogen yang dari daun-daunan. Lima 15 ml, 1,5 tutup. Kemudian kita tambahkan air, tidak sampai penuh, 2/3-nya sudah cukup. Kita sisakan ruang atau tempat untuk gas, karena saat proses fermentasi akan mengeluarkan gas.
kita tutup sama, kita kocok biar molase maupun E4-nya merata. Kalau dalam kondisi seperti ini kita harus sabar, kita harus teliti, harus membuka tutupnya setiap hari. Kalau untuk buah sore nanti sudah keluar gasnya. Kalau ini besok pagi. Tiap pagi sore dibuka, tutup lagi, buka tutup lagi. Teman-teman, ada cara lain. Kalau kita nggak telaten untuk buka tutup ini pagi dan sore, kita bisa memakai dengan sistem seperti ini, dengan pemberian tambahan botol. Jadi tutupnya kita tambah selang, yang kita hubungkan ke botol yang lain, yang ada isi airnya. Dan nanti gelembung gas yang dihasilkan akan keluar, dan dia keluar lewat botol ini. Botolnya dilubangi untuk mengeluarkan gas. Jadi kita tidak perlu buka tutup setiap hari. Gitu. Untuk 10 hari sampai 2 minggu sudah bisa dipakai POC-nya. Untuk cara pemakaian, yang ini sudah 2 minggu, 10 hari ataupun sudah 2 minggu sudah bisa dipakai untuk mulai memupuk dengan cara diambil dulu airnya. Untuk tanaman sayuran 10 ml dari sari POC kulit buah pisang ini 10 ml ditambah 1 liter air. Ini untuk menyemprot sayuran dari daun sampai ke bawah, sampai ke tanah. Bisa dipakai untuk beberapa tanaman. Kalau untuk buah-buahan, (100 ml) POC ditambah airnya 1 liter. Ini untuk menyiram 4 pohon buah-buahan. Ini bisa tanamannya bisa cepat berbunga dan berbuah. Sebelumnya perkenalkan, saya Suster Teresina CB, Wakil Direktur Rumah Sakit Panti Nugroho ini, tapi juga yang menginisiasi terjadinya Eco Hospital di Rumah Sakit Panti Nugroho ini. Saya baru hampir 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun. Ya, sebelumnya saya dosen Stikes, kami juga membidani Eco Spirit Campus di Stikes Santo Borromeus. Nah gitu, sekarang di dapur itu sudah kita taruh kontainer ini untuk yang bersih, kulit-kulit atau sisa sayuran segar gitu ya. Sedangkan untuk ini sisa makanan. Nah, 5 itu apa? 5 organik. Yang pertama bersih dulu. Yang bersih, kulit bersih, sisa sayuran bersih, kita olah untuk ini ekoenzim. Ya, ini kan semua kulit-kulit. Tidak busuk dan tidak direbus ya. Gitu. Jadi semua segar. Ya, ekoenzim itu bukan menggunakan limbah sisa makanan atau rebusan, tetapi limbah kulit buah dan sayur segar. Itu. Yang kedua, yang sampah kering, dedaunan saja kita masukkan ke rumah kompos. Apakah ada yang melihat lalat di situ? Enggak, saya kasih hadiah kalau ada yang melihat lalat. Nah, itu ya. Itu tidak ada lalat. Sejauh tidak dicampur dengan apa? Dengan sampah bajak. Nah, ini jadi ini rumah kompos kalau daunnya besar ya di
anu dulu cacah dulu. Kami sampai pesan mesin khusus untuk pencacahnya. Lalu yang kedua yang bersih dan kering juga, agak bersih ya, tapi tidak kering sekali, itu komposter yang biru itu bisa campuran daun, basahan dan tapi tidak tulang-tulang, karena nanti bisa menimbulkan bau aroma kurang sedap, gitu ya. 3 ya. Yang keempat itu loseda. Ini loseda itu singkatannya ada yang tahu? Lodong, ya, lodong sisa dapur. Itu penemunya dari Sunda, lodong sisa dapur, gitu ya. Ya, C itu sisa itu sisa. Itu sehingga jadi paralon ditanam, kalau lebih bagus ditanam di dekat buah. Bawahnya itu dilubangi dulu, pinggir-pinggirnya, sehingga dia akan nutrisinya langsung ke tanah. Nah, itu karena dipakai display di situ. Jadi, tapi ada di sebelah situ yang dekat pohon tin. Di biara depan sana juga ada yang di dalam tambulan pot. Nah, itu kita masukkan semua, itu bisa sampah tulang ikan, tulang ayam, gitu ya. Itu bisa campur segala macam. Loseda ini. Loseda. Masukkan aja, nanti ditutup pakai piring kayak apa, pakai pot, itu di piring Pak, tutup pakai pot. Gitu. Yang kelima itu ini kompos lindi. Ember tumpuk, embernya ditumpuk 2, bawahnya dikasih keran, yang ember yang paling atas dikasih lubang seperti saringan atau dandang. Seperti dandang, gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi ekoenzim bukan obat ya. Ya, tapi katalisator. Jadi namanya enzim juga ya. Jadi bisa juga selain kami gunakan untuk ngepel tanaman, toileting, mandi. Kalau saya sendiri untuk mandi, keramas, gosok gigi gitu ya, dan rendam itu. Terutama kalau rendam itu saya kasih fermentasi kedua itu aroma jahe. Tapi kalau ini tidak ada expired, makin tua usia ekoenzim itu makin bagus untuk luka cepat kering ya. Saya bilang berobat tetap berobat ya, ekoenzim bukan obat. Tetapi ketika saya mengalami kena pisau ini kemarin berdarah langsung saya ambil ekoenzim, ditutup, langsung saya rendam. Nah, lalu ekoenzimnya saya murni. Kalau luka pakai yang murni. Gitu. Kalau mandi saya taruh di ember. Karena kalau di bak nanti sisa kan, kalau di ember kan habis. Nah, 1 ember itu saya kasih 5 tutup, gitu. Untuk rendam kaki tadi. Ya, terus gitu ya. Kita sentuhkan dulu, salaman dulu, air segarkan badanku agar menyehatkan jiwaku, gitu ya. Terus terima kasih air segar sekali kamu, gitu. Itu kan ngomong dengan semesta. Nah, setelah dipanen pun itu ampasnya masih bisa bermanfaat. Saya punya ampas yang usianya 2 tahun, sampai sekarang masih wangi. Tadi ada di sana. Sudah ditunjukin belum? Ampas yang botol kotak itu. Gitu. Biasanya kalau saya blender untuk kompres, lalu saya packing. Ini kan saya ada jepitan saraf C567. Itu kalau tidur saya pakai bantal ampas ekoenzim. Ya, saat wadah memang yang kalau mungkin yang mulutnya lebar itu seperti gentong ini ya. Nah, ini besar ya. Nah, tutupnya 2, ada yang di dalam 1. Nah, ini tidak usah ngaduk, tidak usah ngeluarin udara. Nah, dan tidak usah mencacah. Gitu. Terus kalau ini memang tidak direkomendasi yang mulutnya kecil. Karena apa? Takut nanti kalau kan ini nanti juga gasnya itu begitu dibuka dur gitu. Kaget aja sih, nggak sampai meledak sih. Ya, nyemprot aja gitu. Apalagi kalau wadahnya kayak gini. Nah, saya beberapa kali karena saya tinggal ke Belanda, saya bikin pakai beginian. Itu ya, wah udah kocok banget itu. Wah, ini bukanya aja gini, pelan-pelan gitu, mendung-mendung, locok tetap dur gitu. Ya, atau kalau yang kayak gini dicoblos pakai 1 jarum. Just. Atau dikeluarkan pakai selang, dimasukkan lagi di air. Ya, gitu. Jadi kita nggak usah buka tutup